Halo, selamat siang. Kembali lagi kita bertemu. Saya Yandi, spesialis penyakit dalam dari Bengkulu. Kali ini kita kembali lagi, kita membicarakan penyakit ya, untuk kita mengetahui sekilas mengenai penyakit-penyakit di penyakit dalam. Kali ini saya akan membawakan temanya osteoartritis. Apakah osteoartritis itu? Yaitu peradangan kronis di persendian akibat terjadi kerusakan di tulang rawan, lalu bantalan tulang rawan menjadi kehilangan elastisitas. Akibatnya terjadi gesekan di antara tulang rawan, kerusakan dan peradangan sendi. Ini bisa terjadi di sendi-sendi di jari tangan, terutama di lutut, di pinggul, atau di tulang punggung. Ini penyakit degeneratif dan biasanya terjadi berkembang secara bertahap. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan, tetapi dapat diringankan gejalanya dan mencegah terjadinya perburukan. Penyebab pada penyakit osteoartritis, faktor utama adalah bertambahnya usia. Makanya penyakit ini biasanya terjadi pada usia-usia 50 ke atas ya. Faktor lain misalnya kegemukan, obesitas, seperti saya bisa tuh terjadi. Bisa juga cedera sendi, misalnya terjatuh. Lalu riwayat osteoartritis di keluarga. Jadi buat teman-teman yang ada keluarganya osteoartritis, harus kita perhatikan juga ya. Lalu bisa jadi karena usia wanita menopause. Makanya usia wanita menopause sering terjadi osteoporosis, osteoartritis pada tulang-tulang. Lalu penyakit-penyakit tertentu, contohnya sebelumnya terjadi rheumatoid arthritis atau penyakit yang lainnya ya, bisa juga karena pekerjaan yang menyebabkan sendi tertekan, contohnya pemakaian sepatu tinggi. Jadi buat teman-teman yang sering memakai sepatu tinggi, usahakan dalam keadaan istirahat dilepas dulu sepatu tingginya, lalu pakai lagi, jangan terus menerus dalam jangka waktu lama. Gejala seperti biasa, gejala pada penyakit ini adalah awalnya rasa sakit atau nyeri di persendian ya, sendi-sendi menjadi kaku ya. Lalu selanjutnya sendi yang kaku itu jadi bengkak dan terjadi pergesekan jika terjadi pergerakan sendi. Lama-lama otot pun menjadi lemah dan massa ototnya menjadi mengecil. Karena sakit kita jarang memakai ya. Lalu bisa jadi muncul taji. Kadang-kadang kita lihat di orang ada seperti tulang tambahan ya, itu taji. Atau bisa juga terjadi benjolan seperti ada benjolan tumor begitu ya. Itu biasanya kalau asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, bisa juga menyebabkan itu. Ya, lama-lama akibatnya jari tangan kita atau sendi yang terkena akan menjadi bengkok. Itu udah tahap lanjut. Nah, diagnosa pada penyakit osteoartritis adalah kita lakukan anamnesa, kita lakukan pemeriksaan fisik. Bisa kita lihat bagaimana nyeri, bengkak, keterbatasan gerak sendi. Nah, kalau pada di laboratorium, kita periksa di rumah sakit, biasanya kita lakukan satu ronsen dulu. Di ronsen untuk melihat apakah ada kondisi tulangnya bagaimana. Penunjang kita lakukan foto ronsen ya, untuk melihat kondisi tulang dan untuk mendeteksi peradangan tulang sendi di mana yang terkena. Lalu dilakukan tes darah untuk melihat adakah tanda-tanda infeksi atau kita pemeriksaan asam urat, kolesterol, tanda-tanda rheumatoid arthritis. Bisa juga kita lakukan analisa cairan sendi. Ini yang biasanya kalau udah keadaan berat ya. Nah, untuk pengobatan biasa diberikan obat-obat paracetamol, lalu obat-obat antiinflamasi steroid, contohnya meloxicam, piroxicam, natrium diklofenat, ketoprofen, banyak ya sekarang tersedia. Atau kalau memang sudah berat diberikan injeksi kortikosteroid diberikan. Bisa juga kita lakukan fisioterapi. Di sini gunanya untuk memperkuat otot di sekitar persendian, lalu untuk memfleksibilitas sendi yang terkena supaya lebih aman lagi ya. Bahkan kalau sudah berat sekali dilakukan operasi. Contohnya kalau di lutut dilakukan total knee replacement, atau kalau di pinggang kita lakukan total hip replacement. Lalu pasien juga kita berikan konsumsi glukokortikosteroid, berikan konsumen suplemen berupa
glutamin dan chondroitin, biasanya untuk meringankan gejala radang dari sendi. Sedangkan pencegahan biasanya jaga berat badan, jika yang berlebihan kurangi berat badan. Lalu kita lakukan olahraga secara teratur, lalu jaga postur tubuh saat duduk ya. Kita lihat pasien suka orang dalam duduk dalam keadaan bungkuknya, nah itu bahaya tuh, jadi kita mesti inikan. Lalu peregangan otot kalau kita duduk lama, jadi kita usahakan kalau kita duduk lama istirahat dulu, kita regangkan otot-otot kita. Lalu hati-hati dalam berjalan atau berkendaraan, menghindari terjadinya cedera persendian. Oke, saya rasa sekilas mengenai osteoartritis kali ini sudah cukup. Lain kali kita lanjutkan lagi ya. Salam sejahtera. Dadah.